Cerita berawal dari seorang pria yang bernama Gi-hun. Dia adalah seorang supir, karena beberapa waktu sebelumnya, dia telah dipecat dari pekerjaan lamanya. Dia pun tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Terlihat Gi-hun diberikan beberapa lembar uang, untuk membelikan anaknya hadiah, yang hari itu sedang berulang tahun. Karena merasa uang yang diberikan oleh ibunya itu tidak cukup, Gi-hun pun meminta uang tambahan kepada ibunya. Dan setelah ibunya pergi, Gi-hun pun lalu mencuri kartu ATM milik ibunya. Tidak disangka, Gi-hun malah menggunakan uangnya untuk bermain judi, di tempat pacuan kuda. Untungnya, setelah beberapa kekalahan, dia pun akhirnya memenangkan judi tersebut. Saking bahagianya, dia pun memberikan sejumlah uang tips, kepada karyawan wanita di sana. Setelah itu, dia pun menghubungi anaknya, mengatakan bahwa dia akan memberikan kado yang mewah, dan mengajaknya untuk makan sepuasnya. Tetapi sayangnya, Gi-hun malah dikejar para rentenir, karena hutangnya yang sangat banyak. Saat sedang berlari menghindar, secara tidak sengaja dia menabrak seorang wanita di sana. Dan beberapa saat kemudian, dia pun berhasil ditangkap oleh para rentenir itu. Karena dia berusaha kabur, Gi-hun pun sempat dipukuli oleh mereka. Setelah bernegosiasi, Gi-hun pun berencana untuk membayar mereka dengan uang hasil judinya. Tetapi sayang, saat dia meraba-raba sakunya, dia menyadari kalau uang hasil judinya tersebut, sudah hilang akibat bertabrakan dengan wanita tadi. Dan akhirnya, dia pun dipaksa untuk mengisi surat perjanjian penyerahan organ, atas ganti rugi hutang yang tidak mampu dia bayarkan. Dengan terpaksa, dia pun menyetujuinya dengan memberikan sidik jari, menggunakan darah yang mengucur dari hidungnya tersebut. Dan setelah itu, tanpa rasa malu, Gi-hun pun meminta kembali uang tips yang diberikannya kepada karyawan wanita itu tadi. Beberapa saat kemudian, Gi-hun terlihat bermain mesin capit boneka, dengan tujuan agar bisa memberikan hadiah kepada anaknya nanti. Tetapi sial, tak satu pun boneka diperolehnya. Beruntung saja ada seorang anak yang mau membantunya. Dan akhirnya, dia pun memenangkan sebuah kotak dari mesin itu. Gi-hun pun terlihat sangat bahagia. Singkat cerita, Gi-hun pun akhirnya bertemu dengan anaknya. Dia pun lalu memberikan kotak hadiah yang dia menangkan tadi. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah sebuah korek api, yang berbentuk pistol. Karena Gi-hun tidak mau mengecewakan anaknya, dia pun berjanji, kalau tahun depan dia akan memberikannya hadiah yang spesial. Dan setelah itu, Gi-hun pun mengantarkan anaknya kembali ke mantan istrinya. Terlihat mantan istrinya sedikit kesal, karena Gi-hun terlambat untuk mengantarkan sang anak. Saat mau pulang, ternyata Gi-hun ketinggalan kereta. Dia pun duduk sejenak, dan tiba-tiba, seorang pria yang tidak dikenal pun datang, dan duduk di sebelahnya. Lalu pria itu menawarkan Gi-hun untuk bermain dakji. Dengan taruhan sebesar 100.000 won. Akhirnya Gi-hun pun tertarik untuk bermain. Permainan pun diawali oleh Gi-hun, tetapi sayangnya, di percobaan pertama dia gagal. Dan permainan itu, dimenangkan oleh si pria misterius tersebut. Pria itu pun lalu meminta uang taruhannya kepada Gi-hun. Karena Gi-hun tidak memiliki uang, si pria misterius itu pun lalu menamparnya, sebagai ganti uang taruhan permainan tersebut. Setelah beberapa kali permainan, Gi-hun pun selalu kalah, dan terpaksa harus menerima beberapa kali tamparan. Sampai akhirnya, dia pun berhasil menang untuk pertama kalinya. Dan dia pun terlihat sangat bahagia. Lalu dengan sangat emosi, Gi-hun mencoba menampar si pria misterius tersebut. Tetapi si pria menangkis tamparan itu, dan memberikannya uang, sambil mengingatkan kembali peraturan permainan yang disepakati sebelumnya. Dan setelah permainan berakhir, pria itu pun menawarkan permainan yang lebih menguntungkan. Tetapi Gi-hun pun langsung menolaknya. Dan secara mengejutkan, pria tersebut tahu semua asal-usul Gi-hun, tanda tangan penyerahan organ, keluarga, pekerjaan, dan bahkan semua hutang yang dimiliki Gi-hun. Gi-hun pun bingung, lalu bertanya, siapakah dia sebenarnya? Pria misterius itu pun tidak menjawab, dan hanya memberikan Gi-hun sebuah kartu, yang berisikan nomor untuk dihubungi, lalu pergi meninggalkannya. Lalu Gi-hun pun pulang, tidak lupa Gi-hun memberikan ibunya sejumlah uang, yang dia peroleh tadi. Ibunya pun penasaran, lalu bertanya, di manakah dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan ibunya juga memberitahukan, kalau mantan istri, dan anaknya akan pergi, untuk tinggal di Amerika. Lalu menyuruhnya untuk cepat mencari pekerjaan, untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya.
Gi-hun pun tidak bisa tidur, membayangkan apa yang akan terjadi, kalau anaknya benar-benar pindah ke Amerika. Lalu dia berinisiatif untuk menelepon nomor yang diberikan pria misterius tadi, dan mendaftarkan dirinya untuk ikut dalam permainan. Dia pun langsung dijemput, dan saat masuk ke dalam mobil, terlihat ada beberapa peserta lain yang sedang tertidur. Dan tak lama kemudian, dia pun dibuat pingsan menggunakan asap, yang mengandung obat tidur. Setelah tersadar, dia pun sudah berada di dalam sebuah ruangan dengan baju yang sudah diganti. Terlihat banyak orang yang berada di ruangan tersebut. Mereka semua pun terbangun oleh musik yang terdengar sangat keras. Lalu Gi-hun pun menghampiri seorang kakek, salah seorang peserta di sana, yang sedang menghitung jumlah peserta di sana. Kakek itu pun bercerita, bahwa hidupnya itu tidak akan lama lagi. Karena divonis mengidap tumor yang ada di kepalanya. Di lain tempat, keributan pun terjadi. Terlihat seorang pria bertato yang sedang memukuli seorang wanita. Lalu Gi-hun pun menghampiri wanita tersebut. Dia menyadari, kalau si wanita adalah orang yang mencuri uangnya kemarin. Lalu kesalahpahaman pun terjadi, si pria bertato mengira mereka ada hubungan, dan hampir saja terjadi perkelahian antara mereka. Dan tiba-tiba, para penjaga pun datang, lalu mengumumkan peraturan dari permainan yang akan mereka lalui. Mereka pun memberitahukan, bahwa pemenang dari permainan ini, akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Tetapi, mereka harus melewati 6 jenis permainan dalam 6 hari mendatang. Para peserta pun lalu diminta untuk menandatangani perjanjian permainan, yang akan mereka jalani. Dan tidak lama, permainan pertama pun dimulai. Para peserta terlihat dibawa ke sebuah lapangan yang sangat luas. Lalu terlihat sesosok pria bertopeng, yang disebut frontman, yaitu orang yang memimpin berjalannya permainan, yang sedang duduk santai di depan layar, menyaksikan permainan yang akan dimulai. Lalu peraturan permainan pun dijelaskan. Dan permainan pertama pun dimulai. Terlihat peserta berambut kuning pun berlari sangat kencang. Karena terlihat pria berambut kuning itu masih bergerak di saat robot besar itu berbalik, maka dia pun tereliminasi, dan jatuh tersungkur. Setelah permainan dimulai kembali, terlihat teman si pria itu pun mendekat, dan kaget melihat temannya muntah darah. Dia pun panik, lalu bergegas lari ke belakang. Karena hal itu, dia pun ikut tereliminasi dan ditembak. Secara tidak sengaja, darahnya pun muncrat mengenai salah satu peserta wanita di depannya. Pemain lain pun histeris, dan langsung berlari ke belakang menuju pintu gerbang. Karena mereka bergerak, mereka pun terdeteksi oleh robot itu, dan langsung dieliminasi. Jumlah peserta pun berkurang sangat drastis. Karena sebelumnya mereka tidak tahu, kalau tereliminasi berarti dibunuh. Di sisi lain, terlihat frontman yang sedang menikmati pertunjukan di layar kaca. Karena peserta banyak yang terbunuh, robot itu pun kembali menjelaskan peraturan yang harus mereka ikuti. Dan tidak lama permainan pun dimulai kembali. Terlihat seorang kakek pun memulainya dengan santai. Karena tidak ada pilihan lain, para peserta yang lain pun terpaksa melanjutkan permainan tersebut. Terlihat ketegangan di muka seluruh peserta. Gi-hun yang sedang berlari pun sempat dimintai tolong, oleh salah satu peserta yang telah tertembak di bagian kaki. Oleh karena itu, Gi-hun pun kehilangan cukup banyak waktu untuk menggapai finish. Karena hal tersebut, akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Setelah mendekati garis finish, Gi-hun pun terpleset dan hampir tereliminasi. Untung saja ada pria yang menahannya agar tidak terjatuh, yang bisa menyebabkan dia tereliminasi. Akhirnya di detik terakhir, Gi-hun dan pria yang menolongnya tadi pun berhasil melewati garis finish. Karena waktu yang sudah habis, beberapa orang yang tersisa akhirnya dieliminasi. Lalu lapangan bermain pun ditutup, dan film Squid Game Part 1 pun selesai.